Oke, jumpa lagi dengan saya Marudut Purba dalam pembelajaran matematika kita. Sekarang kita masuk ke bagaimana caranya menyelesaikan ketaksamaan rasional atau disebut juga ketaksamaan bentuk pecahan ya. Nah, ketaksamaan rasional itu berbentuk seperti ini ya, Px per Qx lebih kecil dari 0. Nah, tanda lebih kecil ini adalah tanda ketaksamaan. Nah, lebih kecil ini bisa lebih besar ya, bisa lebih kecil sama dengan, bisa juga lebih besar sama dengan Qx tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, langkah-langkahnya adalah kita cari titik-titik pemisah dengan cara menyamakan pembilang dan penyebut dengan 0, atau Px samakan dengan 0 dan Qx samakan dengan 0. Nah, setelah dapat bentuk persamaan ini, Px sama dengan 0 dan Qx sama dengan 0, maka hasilnya itu merupakan titik pemecah ya. Sehingga nanti kita gambarkan garis bilangan dan bagi interval berdasarkan titik-titik pemisah tersebut ya, pemisah atau pemecah itu. Nah, selanjutnya keempat, kita buatkan tabel uji ya, untuk ambil salah satu bilangan X dari interval yang telah dibagi dalam garis bilangan untuk diujikan, sama dengan langkah pada menyelesaikan ketaksamaan kuadrat. Nah, terakhir kita tentukan penyelesaian berdasarkan bentuk ketaksamaan ya. Permintaannya apakah lebih kecil, lebih besar ya kan. Oke, dan ingat bahwa untuk ketaksamaan rasional perbedaannya ya, bahwa Qx sama dengan 0 atau penyebut sama dengan bukanlah penyelesaian, karena kalau Qx sama dengan 0 itu menjadi bentuk tidak terdefinisi begitu ya. Oke, sekarang kita masuk dalam contoh soal ya. Misalkan seperti ini ya, contoh 1, tentukanlah penyelesaian dari ketaksamaan berikut ya. X kurang 1 dibagi X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bentuk ketaksamaan pecahan ya, atau rasional. Nah, kita lihat di sana, kita ikuti langkah-langkahnya. Jadi kita samakan nih si pembilang X kurang 1 ini dengan X tambah 2 ini ya. Kita samakan dengan 0 ya. Tuh, jadi kita buat di sana langkah pertama kita mencari titik pemecah. Kita bikin X kurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1 ya. Selanjutnya X tambah 2 ya, sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Nah, perhatikan, ketika X sama dengan 1, maka dia pembuat 0 ya, karena nanti dia menjadi 0 dibagi 3 ya. Memang ini dia pembuat 0, hasilnya nanti akan 0. Tetapi ketika X sama dengan min 2, dia bukan pembuat 0 ya, tetapi hasilnya nanti bentuknya menjadi bentuk tidak terdefinisi. Jadi ingat dulu ya, sebelum kita gambarkan garis bilangannya yang jelas, kita sudah mendapat dua buah titik pemecah, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Selanjutnya, titik-titik pemecah itu kita gambarkan dalam garis bilangan seperti ini ya. Oke, berarti kita bagi garis bilangan itu menjadi dibagi di sini ya, di negatif 2 dan di 1 ini. Ingat tadi, kalau 1 dia membuat ketaksamaan itu 0. Tetapi ketika negatif 2, ketaksamaan itu menjadi tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita memiliki 3 wilayah ya. Wilayah yang paling kiri itu adalah X itu ya, oke, lebih kecil dari min 2, harus lebih kecil ya, tidak boleh sama dengan, karena min 2 itu tidak boleh jadi penyelesaian. Nah, yang di tengah ini tentu adalah wilayah minus 2 ya, lebih kecil dari X, lebih kecil. Nah, di sini boleh ada tanda sama dengan dari 1. Kenapa? Karena kalau 1 itu tidak masalah ya. Nah, dia sama dengan 0. Nah, di paling kanan ini tentu wilayah X itu lebih besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita memiliki 3 wilayah. Nah, dari 3 wilayah ini kita akan pilih titik-titik uji dan kita ujikan dalam tabel uji terhadap bentuk X kurang 1 per X tambah 2. Oke, sekarang kita masuk di titik uji ya. Kita pilih dari wilayah yang lebih kecil dari negatif 2 ya. Misalkan kita pilih negatif 3 di sana ya, sebagai titik ujinya. Kita buat di sini X-nya sama dengan negatif 3 kan. Nah, sekarang kita ujikan ke ini ya, X kurang 1 per X tambah 2, berarti X ini kita ganti dengan min 3, berarti min 3 dikurang 1 kan gitu kan. Oke, dibagi, oke, min 3 ditambah min 3 ditambah 2 ya.
yang akan menjadi min 4 ya dibagi min 1. Nah, nanti negatif bagi negatif menjadi positif 4. Nah, tandanya di sini positif. Nah, berarti lebih kecil dari min 2 itu nilai ketaksaman kita akan bertanda positif. Nah, kita pilih sekarang antara min 2 dan 1 ini ya. Di tengah ini kita pilih misalnya bilangan 0 di sini. Kita bikin di sini X sama dengan 0 ya. Berarti bentuk itu menjadi 0 kurang 1 ya dibagi 0 tambah 2 kan, menjadi sama dengan negatif 1 per 2. Berarti negatif 1 per 2 itu bertanda negatif. Berarti di tengah ini, interval di tengah ini, wilayahnya itu dia akan bertanda negatif. Semua X yang di sini kalau kita masukkan ke dalam kotak samaan, hasilnya akan negatif. Maksudnya nah, kita pilih X lebih besar dari sama dengan 1 ya. Kita pilih misalnya X kita itu adalah 2 ya. Jadi gini, nanti kita pilih di sini X sama dengan 2 ya, berarti dia menjadi 2 dikurang 1 ya dibagi 2 tambah 2 kan, menjadi sama dengan 2 kurang 1 ya, 2 tambah 4. Nah, 1/4 positif ya, tandanya positif. Nah, selanjutnya kita cek tanda ketaksamaan kita lebih besar sama dengan, maka yang menjadi penyelesaian adalah yang bertanda positif dan 0 ya, dan berbilang. Berarti penyelesaiannya ini ya yang bertanda positif ini ya. Tuh. Nah, kalau tadi di wilayah ini dia bertanda positif, maka yang menjadi penyelesaian itu ini yang bertanda positif. Nah, kita sudah dapat penyelesaiannya ya. Oke, maka kalau kita tuliskan dalam himpunan notasi himpunan, maka himpunan penyelesaian kita itu adalah itu kita bikin sana X ya, dimana tentu ya X mesti lebih kecil dari negatif 2. Wajib lebih kecil, tidak boleh lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena kalau negatif 2 bukan 0 tetapi tidak terdefinisi ya. Oke, kita bikin sana atau ya, atau X itu lebih besar sama dengan 1. Itu kalau dalam notasi himpunan. Karena dalam penulisan selang interval berarti kita bikin di sana dia seperti ini kan, negatif tak terhingga gitu kan sampai negatif 2. Oke, gabungan ya atau ya. Oke, berarti di sini harus kurung siku ya, dimana si 1 ikut ya, 1 sampai positif tak terhingga gitu ya. Oke, sedangkan dalam penulisan grafik bilangan kita bisa tuliskan langsung di sini ya. Berarti dimulai karena si 1 masuk, maka kita bikin dia tandanya siku begitu ya, kurung siku sampai bilangan yang paling besar ya, sampai positif tak terhingga ya. Ini himpunan penyelesaian. Atau yang ini kan si negatif 2, maka di sini si kurungnya itu mesti melengkung begini ya, karena si negatif 2 tidak ikut sampai bilangan yang sangat kecil ya, katakan negatif tak terhingga. Ini juga menunjukkan himpunan penyelesaian gitu ya, contoh 1. Oke, kita masuk pada contoh 2 ya. Misalnya soalnya seperti itu ya, tentukanlah penyelesaian dari ketaksamaan berikut ya. 2x kurang 5 per X kurang 2 dikurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Maka ketaksamaan di ruas kiri ini kita sederhanakan dulu supaya dia menjadi bentuk PX per QX ya, lebih kecil sama dengan 0. Caranya tentu kita samakan penyebutnya ya. Menyamakan penyebutnya kan berarti X kurang 2 dikali 1 gini kan, kali ini 1 ini nanti 2x kurang 5 dikali ini kan 1/1 kali 1 lagi ya. Oke, sekarang kita tuliskan dia. Jadi menjadi 2x ya, 2x kurang 5 ya dikurang 1 kali x kurang 2, berarti buka kurungnya, berarti di sini x kurang 2 kan, dibagi di sini kan x kurang 2 kali 1 ya, 1/1, maka tetap di x kurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya kurung ini kita buka, dia menjadi 2x kurang 5 ya. Oke, min kali x itu menjadi kurang x ya. Misalnya min kali min 2 menjadi tambah 2 gitu kan, per x kurang 2 ya
Oke, lebih kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita lihat nih 2x dengan min x ya, yang sejenis ya. Nih 2x ini kita kurang dengan x ya, dia nanti di sana menjadi 2x kurang x menjadi x saja kan, x. Nah selanjutnya ini kan min 5 ini ya, min 5 ini ditambah 2 dah menjadi sisa di sana kurang 3, berarti x kurang 3 per x kurang 2 ya, lebih kecil sama dengan 0. Nah sekarang bentuknya sudah menjadi sederhana seperti ini ya. Artinya bahwa 2x kurang 5 per x kurang 2 kurang 1 itu sama dengan ini, x kurang 3 per x kurang 2. Nah dari sini kita lihat titik pemecahnya. Berarti kita dapat yang pertama adalah x kurang 3 itu sama dengan 0 kan, berarti x sama dengan 3. Oke, titik yang lain ini berarti pembilang samakan dengan 0, berarti x kurang 2 ya sama dengan 0. Berarti di sana kita dapat x sama dengan 2. Oke, ingat lagi ketika x sama dengan 3 benar kata kesamaan itu menjadi 0 karena pembilang yang 0. Tetapi ketika x sama dengan 2 kurang 2 0 ya, berarti min 1 per 0 itu bukan 0 tetapi tidak terdefinisi ya. Kita tulis di sini tidak terdefinisi. Nah selanjutnya nilai-nilai titik pemecah ini kita buatkan di dalam garis bilangan seperti ini ya. Saya sudah gambarkan garis bilangannya. Jadi kita bagi garis bilangan itu di x sama dengan 3. Nah, di sini ketika x sama dengan 3 di sini ya, dia bernilai 0. Nah ketika x sama dengan 2 ini dia bernilai tidak terdefinisi. Nah sekarang kita memiliki 3 wilayah ya. Wilayah paling kiri itu tentu adalah x lebih kecil dari 2 ya, lebih kecil, tidak boleh sama dengan, karena tidak boleh sama dengan 2 ya, karena x kurang 2 itu dia penyebut. Nah yang di tengah ini tentu menjadi 2 ya, 2 kan lebih kecil dari x, lebih kecil sama dengan 3, dan paling kanan itu adalah x itu lebih besar sama dengan 3. Nah dari 3 wilayah ini kita pilih nilai-nilai x yang kita ujikan di tabel uji seperti ini. Oke, yang lebih kecil dari 2 itu misalnya kita pilih yang x sama dengan 0 ini ya, 0 lebih kecil dari 2, kita tulis ini. Berarti oke, di sini nanti tulis dulu ya nilai dari, berarti kita ujikan kemana, diuji ke sini kan, x kurang 3 oke per x kurang 2 oke. Kita pilih yang lebih kecil dari sekarang yaitu 0, kita pilih sini x sama dengan 0 ya. Oke, x ini ganti dengan 0, berarti 0 kurang 3 per 0 kurang 2 berarti sama dengan minus 3 per minus 2. Berarti negatif bagi negatif menjadi positif ya, menjadi 3 per 2. Oke, tandanya positif. Wilayah ini dia bertanda positif gitu ya. Oke, selanjutnya kita pilih antara 2 dan 3. Antara 2 dan 3 itu berarti 2,5 ya. 2,5 itu kalau dalam pecahan biasa berarti 5 per 2 ya. 5 per 2 gitu kan. Oke, kita pilih x nya di sana sama dengan 5 per 2. Oke, kita gantikan x ini dengan 5 per 2. Berarti ya tulis di sini 5 per 2 kan dikurang 3 dibagi gitu kan, 5 per 2 dikurang 2. Oke, kita samakan penyebut ya agar bisa dikurangkan. Berarti 5 per 2 dikurang 3 itu berarti 6 per 2 gitu kan, dibagi di bawah itu 5 per 2 dikurang 2 itu adalah 4 per 2 gitu kan. Oke, nanti ini berarti 5 per 2 kurangan 6 per 2 berarti negatif 1 per 2 gitu kan, dibagi 5 per 2 dikurang 4 per 2 itu positif ya, positif 1 per
2. Nah, kalau kita teruskan berarti kan nilainya dia negatif, ya, negatif 1/2 dibagi 1/2 itu nilainya adalah menjadi negatif 1. Berarti di sini tandanya negatif. Nanti di wilayah di tengah itu dia bertanda negatif ini. Ya, dia bertanda negatif di sini, tanda negatif. Nah, sekarang kita pilih yang lebih besar dari 3. Misalnya kita pilih 4 ya. Oke, berarti kita bikin di sini X sama dengan 4 ya. Oke, berarti di sini X sama dengan 4 ya. Berarti kita ganti X ini dengan 4. Berarti 4 ya. Dikurang 3 dibagi 4 dikurang 2. Oke, menjadi 1/2. Tandanya positif. Nah, berarti untuk wilayah paling kanan ini, jika X lebih besar sama dengan 3, maka ketaksamaan ini akan bertanda positif. Itu artinya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan penyelesaiannya? Kita lihat ketaksamaan awal kita itu berbentuk apa yang diminta di dalam ketaksamaan itu, gitu kan. Nah, kita lihat dalam ketaksamaan kita. Oke, ini kan lebih kecil sama dengan, ya kan, lebih kecil sama dengan 0. Berarti kalau artinya lebih kecil sama dengan 0, berarti yang bernilai benar itu yang nilainya negatif dan 0. Berarti yang menjadi penyelesaian itu adalah yang bertanda negatif, yang ini nilainya atau wilayah ini, ya kan? Itu yang menjadi penyelesaian. Nah, berarti bisa kita tuliskan dalam penulisan notasi himpunan, kita tulis dia menjadi berarti himpunan penyelesaian kita itu, ya, di sini ya, himpunan penyelesaian kita dalam notasi himpunan itu adalah X ya, dimana tentu ini kan 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 3 itu kan, yang wilayah paling tengah itu kan. Nah, itu jadi kita lihat sana ini ya, jadi antara 2 dan 3 termasuk si 3-nya. Nah, kalau ditulis dalam penulisan selang interval kan, oke, di 2 itu nanti dia selang terbuka kan, seperti ini ya. Oke, 2 sampai 3 ini selang tertutup. Nah, dalam penulisan garis bilangan ya, ini tinggal kita buat di sini kurung melengkung gitu ya, dan ini kurung siku. Nah, ini ya, contoh kedua tentang menyelesaikan ketaksamaan rasional atau ketaksamaan berbentuk pecahan. Demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik.